Karena ketika mandinya tidak sah, maka sholatnya haram, ngajinya haram. Maka paling berat itu dalam adus. Karena mau sampai tak sah adusnya, maka sholatnya haram, baca Quran haram, dia tetap dalam keadaan junub. Maka ini paling penting. Maka untuk ini kita akan detail, kalau perlu praktek nanti bagaimana adus yang benar. Oleh sebab itu adus dan mandi beda. Mun mandi tak pakai niat, mun adus pakai nih. Furudul ghusli ithnani. Ada dalam kitab lain ada 3, tapi di sini katakan dalam kitab ada 2. Jadi ibu ketika adus harus tahu rukunnya adus itu. Jangan tak tahu nanti. Ada berapa rukunnya adus bu? Yang pertama apa? Yang kedua? Nah, kalau hanya Bu Khotimah yang tahu, gimana yang lain? Ketika kita tidak tahu nih, itu bisa tidak sah nanti Bu. Nah, oleh sebab itu ayo kita silakan tanya nanti ya. Kayaknya saya perlu membedah fikih lagi. Jadi ingat, ada yang mengatakan 3 ditambah dengan membersihkan najis. Jadi kalau kalian adus wajib membersihkan najis dulu. Jangan tengah beol langsung adus. Beol itu ada istinja lagi, harus masuk sedikit itu di kubul tadi. Nah, kubul dubur yang nampak wajib kena air itu. Jadi mureng bini kotu toju itu pun tak kena itu, bisa tak sah istinjanya. Kotu toju boleh, kotu jerkong boleh, siram dari bebe. Ini kita akan bahas nanti ya. Yang pertama itu niat. Nah, niat nih Bu ya. Jadi jangan lupa. Tapi dalam kitab ini dikatakan waktuha awwalul ghusli li'anna al-badani fil ghusli kal 'adwil wahid. Artinya apa? Niat itu bersamaan dengan membasuh air pertama. Nah ini kan niat nih kapureng. Mun sampian aniat masuk kedua tak sah itu. Wajib niat adus boleh. Umpama sampian adus pertama tak niat, pasti kedua saniat tidak sah adusnya, wajib mandi lagi. Mun tak mandi boleh, haram, tak sah sholatnya, gitu sah. Oh tak tahu Pak, bisa, harus jawab belajar. Ini berat nih Bu. Maka nanti orang banyak apa je, kok jangan pakun. Orang banyak apa je, kok pakun perbuatannya. Khawatir banyak yang tidak sah. Makanya jangan main-main. Nah ini fardu ain. Siapapun dia, ketika dia wajib mandi, maka belajar fardonya adus, fardo ain, bukan fardo kifayah. Wajib belajar. Walaupun tidak pintar, walaupun tidak mengetahui secara aneh. Oleh itu sebab pertama, ya, yang pertama, awalul ghusli li'annal badan fil ghusli kal adwil wahid. Di mana anggota adus itu kalmatin, semua anggota tubuh, semua Bu ya. Bahkan rambut yang tebal itu wajib ya, harus masuk dia ke kepala. Semua anggota adus wajib terkena air. Apalagi umpama ibu pakai kuku emas, di bawah kuku harus kena air. Apalagi kok udah lenceng, itu harus siram di bawah boleh. Kalau hanya dari atas dia tidak kena, maka tidak sah adus. Maka ibu gini, biar Allah itu, maka disuruh belajar terus. Kita kadang-kadang masalah dunia belajar sampai mati-matian. Belajar tentang ke Allah, wah cukup lemari. Anak kita tidak ngerti matematika, les kemana-mana. Padahal matematika itu ilmunya Allah hanya untuk dunia saja. Tapi ketika bicara adus itu menuju Allah. Karena tidak sah wuduknya, tidak sah adus, maka sholatnya tidak bisa berhubungan dengan Allah. Karena sholat itu munajatul Rabb, sholat itu tempat berhubungan dengan Allah, maka harus suci. Maka sholat itu adalah menjadi sholat tempat hubungan kita dengan Allah. Ya kalau matematika hubungan dunia, ya tidak salah nak kita belajar. Nanti Allah kecewa dengan kita ketika urusan dunia belajar kematian. Urusan kepada Allah cukup mari. Bagaimana wudhu kita akan menjadi wudhu yang wudhu secara syariat, wudhu secara thariqah, wudhu secara hakikat, dan wudhu secara ma'rifat.
Itulah ulama tasawuf seperti itu. Bukan hanya tingkat syariat wudunya, bukan hanya sah tidak sah, tapi wudunya naik ke tingkat thariqah, wudunya naik ke tingkat hakikat, dan wudunya naik ke tingkat ma'rifat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, tapi ibu masih beruntung. Nanti silakan tanya bu ya. Karena bukan saya paham, cuman saya juga belajar. Ketika saya ngajar niat belajar juga. Jadi bahwa kembali lagi bahwa fardunya adus ya ada dua, yaitu yang pertama niat, yang kedua meratakan air seluruh tubuh. Meratakan air berarti semua tubuhnya harus kena air. Lalu bagaimana sekarang orang kok pakai apa umpama ya bedak keli atau pakai dia tai lalat yang menghambat air? Ini bahaya nanti bu. Kalau tai lalat itu menghambat air tidak masuk, maka selamanya air tidak masuk, haram terus itu. Hati-hati. Maka haram pemasangan tai lalat itu karena dia bertentangan dengan loh, biar Allah ya beri, udahlah kita ini tidak mancung tidak apa-apa, mancungnya itu yang buat cantik bu. Ini operasi legend tak mancung panjang ngak jelengkong ya, jangan kita merubah alis aduh udahlah tak tahu apa jangan nanti itu bu ya. Udah alis kita yang indah jangan dirubah-rubah ya, haram hukumnya, haram ya. Mudah-mudahan kita diampunkan Allah. Kalau terjadi ya minta ampun saja, kalau belum jangan ya. Kalau sudah, nah ibu jangan bingung-bingung, anggaplah buku adus yang kemarin sah, anggap saja ya, karena ya mungkin kita belum memahami secara detail. Jadi nah, di sini dikatakan wa niyatu bil ibtida iktaronat kal haidi awal janabati ta'ayyan. Artinya bisa niat haid dan junub itu disatukan, bisa. Umpama ibu haid lalu junub, bisa dia satu kali dia. Bisa. Ya. Itu bisa satu kali niat. Idza jatama alaihi ghuslani wajibani faqtara kal jima'i wa khurjul mani fa hal takfi an niyatun wahidatan. Maksudnya apa? Ketika kita umpama orang itu haid lalu junub ya, maka dia boleh menyatukan dalam niat itu. Nah, ini. Nah, tetapi ini nanti kita praktik ibu ya. Karena yang paling penting itu adalah bagaimana ketika niat bersamaan dengan baik yang menyuci ini dikatakan. Apakah di tengah boleh, di atas boleh, di bawah boleh. Umpamanya air bukan? Bu ya, ini ambil timba bu. Timba atau apa nih? Mana centongnya? Tak ada centongnya. Nggak bu, biar ibu ketawa saja ini kan. Ibu biar datang. Ini ambil. Kalau kepala, udah kepala berarti pertama. Ketika sampai di kepala, niat kaula adus. Niat kaula adus sengilakin hadas raja. Fardu karena Allah. Jadi sampai, mari kan, baru siram semua, tidak perlu niat lagi. Cukup sekali itu niat. Baru saya siram semua, siram. Atau ibu mandi, campur kain raja, ada tak perlu siram. Tapi kalau dalam bak jangan masuk-masuk, takut air kurang durkulah. Karena air itu diam, jangan masuk ke dalam. Deki polan dua, masuk ke dalam air itu diam, dimakruhkan. Nah, kecuali ibu mandi ke sungai Kapuas, bah loncat. Nah, ketika loncat kening air langsung niat, ya, gitu langsung sudah. Kan air kening ke suapona, langsung niat, cukup. Tetapi kalau tidak gitu, kita ambil centong, kapal kena ke cetak, boleh ke tengah, boleh ke kaki, karena boleh. Yang penting minal badan, sebagian dari badan. Nah ini ambil, tak kena kan? Niat aku, boleh bahasa Cina. Dilafat kolbi itu boleh bahasa saja, tapi dilafatkan harus bahasa Arab. Sunnah melafatkan nawaitu ghuslal li raf'il hadasil akbari minal haidi wal junubi fardhan lillahi ta'ala. Tapi ini sebenarnya tidak mengatakan minal haidi pun sama sebenarnya ulama. Nawaitu ghuslal wajibilillah cukup sebenarnya sama juga. Nah, jadi ulama yang penting sama. Nah, tapi dimantapkan juga sama. Nawaitu ghuslal li raf'il hadasil
bari minal junubi wal haidi wan nifasi wal minallah ta'ala. Karena ibu ini kan ada darah wiladah. Orang wiladah wajib mandi, Bu. Ibu setelah lahir wajib mandi itu. Itu namanya darah wiladah. Mengapa diharuskan mandi secara kedokteran? Malai badannya sehat kembali. Jadi ketika Allah merintahkan mandi bukan untuk Allah, bukan untuk Nabi, untuk sambian. Ketika sudah mandi sehatnya badannya sehat. Apalagi dengan air adus yang itu menjadi luar biasa. Berarti syariat dilakukan bukan untuk Allah, bukan untuk Nabi, untuk kita. Berarti syariat itu kebutuhan kita. Allah tuh sayang dengan kita. Bu, Allah nih sayang ke kegulaban sambian. Karena kula kesampian umat Kanjeng Nabi, apa banyak maju selawat. Anapa? Sambian ki every pes pahala, ki oleh cinta nanti, ki sora wudu, ki sora adus. Ketika bercara adus berarti membersihkan Coba orang yang mandi adus bersih enggak badannya? Bersih. Bukan hanya badan, maunya Allah. Bersih juga hatinya. Ya Allah, aku adus niat menghilangkan kesombongan, keangkuhan. Itu wudhu secara hakikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mulai ini nengkong seram kepi. Seram di karena semua PLP itu harus kena. Kenapa? Karena badan kita dalam keadaan hadas. Beda kok laki-laki ya. Kalau laki-laki ya, dia tidak sunat. Ini bahaya, Bu. Makan kacau dikipah oleh laki sunat. Aduh, surah sunat itu. Apa doreng ngecena masuk Islam tak sunat. Celaka. Celaka itu, Bu. Kena penyakit kafir gitu. Nah, sunat itu wajib. Mengapa? Karena berkaitan dengan kesehatan. Nah, kalau orang kulub itu wajib dibuka, dibasuhkan. Nah, kalau anak itu yang mati laki-laki dan dia, Ibnu Hajar mengatakan dia ditayamum, tapi Imam Romli, bukan Imam Romli saya, Bu, tapi nama saya banyak imam-imam rumah. Mudah-mudahan saya seperti imam-imam saja. Amin Allahumma shalli. Jadi menurut Ibnu Hajar itu cukup dia ditayamumi. Makan mau kena laki mate itu tayamum, karena kulubnya kan nggak bisa diano. Itu najis itu. Itu saking nih serbi Kanjeng Nabi, kulub kelek bahaya. Karena kalau dia menikah, Bu, pas tak sunat, apa tak jadi penyakit semua istrinya? Tak lama kena penyakit kanker rahim. Karena kotoran masuk ke dalam. Mohon maaf Bu ya, bukan mencari nih, Bu. Maka Rasulullah mengajarkan kebersihan. Makan cakap bin Bu muncena, Bu, nyari Islam, Bu. Bi Rasulullah hati nyari bahaya gitu.